episode spesial sharing discussion kita hari ini. Kali ini kita bakalan ngobrol santai tapi penting nih teman-teman. Apalagi buat teman-teman semua yang sering bagi-bagi THR ataupun suka nuker uang baru nih menjelang lebaran. Kira-kira teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang dengar sharing discussion ini bisa nambah nggak sih? Kira-kira kita hari itu bakal bahas topik apa? Jadi pada sharing discussion kita hari ini kita tuh bakal bahas terkait dengan uang palsu nih teman-teman. Yes, beneran, ini tuh masih jadi masalah yang serius loh, terutama menjelang lebaran nih. Kasusnya itu malah makin sering muncul. Nah, jadi pada sharing discussion kita hari ini bareng aku, Dia, dan juga teman-teman kece lainnya yang udah ada di sini, ada Email, ada Reski, dan juga ada Sisil. Kita bakal kulik bareng-bareng nih teman-teman terkait dengan fenomenanya, kemudian peran bank sentral, dan gimana sih caranya supaya kita lebih waspada terhadap peredaran uang palsu ini. Yuk langsung aja. Kalau ngomongin soal lebaran nih ya, menurut aku pasti langsung kebayang nggak sih sama hal-hal yang serba baru nih. Menurut kalian gimana? Bener nggak sih? Benar. Nah, apalagi kayak misalkan baju baru ya kan, suasana baru, dan juga pastinya uang baru nih teman-teman. Tapi menurut aku di balik tradisi ini tuh ada bahaya yang sering luput nih dari perhatian kita. Mungkin termasuk teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang dengerin sharing discussion ini, yaitu terkait dengan peredaran uang palsu nih teman-teman. Apalagi menjelang lebaran kan, orang-orang banyak menukar uang baru. Dan menjelang lebaran juga nih, fenomena peredaran uang palsu nih malah makin sering muncul. Nah, Email nih, mungkin Email punya cerita soal peredaran uang palsu nih. Banyak masyarakat yang mungkin lebih memilih nukar uang nih di pinggir jalan dibandingkan dengan bank resminya langsung. Padahal kan risikonya bahaya ya, maksudnya bahayanya itu tinggi banget kan. Bisa saja kita dapat uang palsu ya kan, bukan uang asli. Menurut kamu gimana nih Mel? Nah, betul nih teman-teman, kata Dia tadi. Biasanya kasus-kasus kayak gini tuh sering terjadi di hari-hari besar. Contohnya tuh menjelang lebaran. Pokoknya vibes tukar uang tuh berasa jadi tradisi gitu. Dari orang tua, tante, semua orang tuh pengen bagi-bagi THR itu dengan uang asli, uang baru. Iya pasti sih Mel. Terus kadang juga kan bank itu sering antri ya. Jadi banyak orang yang lebih milih di pinggir jalan gitu. Padahal kita tahu sendiri ya kalau di situ tuh biasanya kalau di situ resikonya tuh tinggi banget gitu. Nah, aku juga setuju banget nih sama Email. Nah, karena jasa penukaran uang di pinggir jalan itu kan nggak resmi ya, jadi otomatis mereka akan mengambil keuntungan dari selisih nilainya. Dan parahnya lagi, mereka bisa aja menyelipkan uang palsu saat penukaran uang berlangsung. Nah, sehingga masyarakat jadi korban tanpa sadar. Terus data juga ngasih tahu hal serupa loh dari tahun 2020 sampai 2025. Jumlah uang beredar naik terus, tapi kabar baiknya rasio uang palsu malah turun. Dari 9 lembar per sejuta di tahun 2020 sampai 1 lembar di tahun 2025. Nah, teman-teman dengar sendiri kan teman-teman. Jadi di sini tuh kita tuh harus punya upaya nih teman-teman dalam menangani kasus ini. Tapi sebelum itu kita tuh harus paham terlebih dahulu nih secara dalam teman-teman terkait dengan dampaknya nih. Nah, jadi di segmen selanjutnya kita bakal bahas nih dampak peredaran uang palsu ini terhadap kita dan juga terhadap negara kita. Yuk langsung aja. Oke teman-teman, sebelumnya udah paham kan kenapa uang palsu ini bisa beredar? Tapi pertanyaannya nih, seberapa bahaya sih uang palsu ini terhadap kita sebagai masyarakat dan juga terhadap negara kita? Reski nih mungkin bisa bantu aku jelasin sisi ekonomi nih dari permasalahan peredaran uang palsu ini. Jelasin ke teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang dengerin sharing discussion kita hari ini. Gimana nih Reski menurut kamu? Nah, oke Dian, di sini aku akan ngejelasin ya. Jadi teman-teman, uang palsu itu kan bikin jumlah uang beredar menjadi nggak terkendali, ya sehingga bisa menyebabkan terjadinya inflasi.
Nah, harga-harga akan naik, tapi bukan karena pertumbuhan ekonominya teman-teman, melainkan karena adanya uang hantu yang beredar tanpa kontrol. Menurut kamu gimana nih, Sil? Menurut saya sih, kalau masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap rupiah, itu bahaya banget teman-teman. Transaksi jadi lambat, orang-orang pun akan ragu menerima uang cash, sehingga ekonomi pun bisa goyah. Nah gitu, betul teman-teman kata Sisil tadi sama Reski gitu ya. Apalagi khususnya buat para UMKM yang biasanya sering melakukan transaksi tunai gitu. Mereka itu jadi target empuk para pelaku pengedar uang kalau nggak paham gitu ciri-ciri dari uang asli. Ternyata serem juga ya uang palsu ini, dampaknya kemudian efeknya ke kita dan juga negara. Tapi tenang nih teman-teman, kita punya penjaga gawang utama nih yang bisa nanganin kasus ini ya, mungkin bisa bantu teman-teman terkait dengan peredaran uang palsu ini. Kira-kira siapa sih yang aku maksud penjaga gawang utama nih, bisa nebak nggak teman-teman yang di sini? Siapa ya? Jadi teman-teman, yang aku maksud penjaga gawang utama ini tuh adalah Bank Sentral teman-teman. Jadi yuk kita bahas langsung aja terkait dengan bagaimana sih strategi ataupun peran Bank Sentral dalam menangani peredaran uang palsu ini. Yuk langsung aja. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke segmen untuk membahas terkait pemain utama ataupun penjaga gawang tadi, yaitu Bank Sentral teman-teman. Jadi ternyata Bank Sentral ini bukan hanya cetak uang aja ya ternyata. Nah, Sisil nih mungkin yang paling melek soal edukasi masyarakat, Sil. Mungkin boleh bantu jelasin ke teman-teman yang ada di sini atau ke aku sendiri, ke email dan juga ke Reski dan juga teman-teman yang dengerin sharing discussion ini terkait dengan gimana sih peran Bank Sentral ataupun strategi Bank Sentral ini dalam menangani peredaran uang palsu. Gimana nih Sil, menurut kamu Sil? Baik, dengan senang hati dia. Jadi Bank Sentral itu mempunyai beberapa langkah. Yang pertama, Bank Sentral punya layanan klarifikasi uang. Jadi masyarakat bisa bawa uang yang dicurigai palsu ke kantor Bank Sentral. Nanti mereka bantu verifikasi dengan alat khusus dan kasih penjelasan langsung asli atau palsu. Jika palsu, dijelaskan ciri-cirinya supaya kita lebih waspada ke depannya. Yang kedua, kalau ada kasus pemalsuan uang yang dibawa ke pengadilan, Bank Sentral turun sebagai saksi ahli. Mereka bantu pihak berwajib dengan bukti dan penjelasan teknis soal fitur keamanan uang, bagian yang dipalsukan dan sebagainya. Yang ketiga, Bank Sentral juga rutin menganalisis tren pemalsuan yang terjadi. Misalnya, kalau ada bagian uang yang sering dipalsukan, mereka akan merevisi desain uang baru dengan teknologi yang lebih canggih, kayak tinta berubah warna, watermark rumit, benang pengaman, dan sebagainya. Yang keempat, melalui langkah edukasi, Bank Sentral ngajari masyarakat buat kenal dan paham ciri-ciri uang asli lewat CBP. Masyarakat diajak buat lebih peduli akan rupiah. CBP juga diajarkan sejak dini ke anak-anak sekolah, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Nah, kalau menurut kamu gimana nih Mel? Berarti CBP ini keren banget ya teman-teman. Edukasinya tuh bukan cuma soal uang tunai apapun uang asli gitu ya, tapi juga ngajarin kita buat punya rasa bangga dan cinta gitu terhadap rupiah. Lalu dari cara pengecekannya juga itu yang simple 3D gitu. Dilihat, diterawang, diraba. Kalau menurut kamu gimana, Res? Nah, menurut aku sih ada lagi loh program lain yang bisa bantu masyarakat untuk melihat keaslian mata uang itu. Nah, namanya itu program Cikur, yaitu ciri keaslian rupiah. Nah, biasanya program ini disosialisasikan lewat sekolah, video, maupun mobil kas keliling. Jadi, Bank Sentral itu benar-benar turun langsung, secara langsung ke lapangan. Aku salut sih dengarnya ya.
Jadi Bank Sentral ini benar-benar memang udah melakukan yang terbaik lah ya. Tapi menurut aku nih teman-teman, kalau melakukan edukasi ini nggak bisa sendiri teman-teman. Tentunya harus ada pihak nih yang membantu terkait dengan upaya menangani peredaran uang palsu ini. Salah satunya kita nih sebagai masyarakat. Jadi di segmen selanjutnya kita bakal bahas nih upaya kita sebagai masyarakat dalam menangani peredaran uang palsu ini. Yuk langsung aja kita bahas. Nah teman-teman udah denger kan kalau Bank Sentral ini udah kerja keras semaksimal mungkin nih dalam menangani peredaran uang palsu. Tapi tetap aja teman-teman, sekuat-kuatnya mereka berusaha, mereka itu nggak bisa yang namanya jalan sendirian teman-teman dalam menangani kasus peredaran uang palsu ini. Harus ada upaya nih dari pihak lainnya, seperti yang udah aku katakan tadi. Nah, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas upaya kita sebagai masyarakat dalam menangani peredaran uang palsu ini. Nah, mungkin dari email dulu nih, gimana Mel? Menurut kamu Mel? Nah, menurut aku nih pribadi, yang paling utama itu jangan tergiur sama hal-hal yang praktis ya teman-teman. Terus hindari tukar uang itu di tempat-tempat yang gak resmi, walaupun katanya lebih cepat dan gak ribet gitu. Kalau kamu Res? Kalau menurut aku sendiri sih, kita tuh teman-teman juga harus sering rajin-rajin cek uang yang kita terima. Nah, untuk pengecekannya itu kita menggunakan metode 3D, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang. Nah, kalaupun nanti teman-teman menemukan uang yang mencurigakan, teman-teman bisa langsung lapor. Teman-teman jangan hanya diam ataupun malah uangnya dipakai kembali. Nah, menurut kamu gimana nih Sil? Kalau menurut pendapat kamu Sil, gimana? Menurut aku sih ya, buat UMKM penting juga punya edukasi keuangan dasar karena mereka banyak transaksi cash, tapi belum tentu Tahu nih, tahu cara verifikasi uang asli. Nah, aku setuju nih sama pendapat dari email, kemudian Reski dan juga Sisil. Jadi sekarang kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Aku mau dengar harapan dari teman-teman yang ada di sini terkait dengan buat masa depan rupiah kita. Yuk langsung aja kita dengerin di segmen selanjutnya. Nah teman-teman, jadi kita udah masuk ke segmen terakhir nih di sharing discussion kita hari ini. Untuk topik kita hari ini tuh seru dan juga menambah edukasi dan wawasan banget ya teman-teman. Jadi di segmen kali ini tuh aku mau dengar harapan dari teman-teman yang ada di sini nih terkait dengan masa depan rupiah kita, kemudian terkait dengan Bank Sentral dan juga masyarakat. Mungkin dari email nih bisa langsung, gimana nih Mel? Menurut kamu, harapan kamu Mel? Nah, harapan aku secara pribadi itu edukasi di Indonesia itu makin masif, makin luas gitu. Terus bukan cuma lewat seminar-seminar doang gitu ya, lewat media sosial juga gitu, kayak TikTok, Facebook, YouTube, pokoknya video pendek, biar generasi di Indonesia itu relate gitu sama keadaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, aku juga setuju nih sama email. Nah, untuk harapan aku sendiri, semoga aja Bank Sentral kedepannya makin digital. Bisa aja kan kedepannya Bank Sentral akan mengeluarkan aplikasi cek uang asli menggunakan kamera HP. Menurut saya sih sederhana aja sih teman-teman. Semoga makin banyak orang yang sadar akan pentingnya mengenali uang, karena rupiah bukan sekedar alat tukar, melainkan lambang kedaulatan negara. Oke, semoga harapan-harapan teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang dengerin sharing discussion kita ini bisa tercapai ya, sedikit demi sedikit. Terus aku juga sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bersedia datang ke sini, mau berbagi ilmu juga buat email, Reski dan juga Sisil. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin sharing discussion kita dari awal sampai akhir nih teman-teman. Semoga apapun yang kita bahas hari ini tuh bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Kemudian buat teman-teman yang udah dengerin sharing discussion dari awal sampai akhir, jangan lupa ya teman-teman, kenali uangmu, rawat kepercayaanmu, dan lindungi ekonomimu. Sampai jumpa di episode sharing discussion selanjutnya. Tetap cinta, bangga, dan paham rupiah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.